warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Mintarsih Arbarini MPD, yang terhormat kepada Bapak Mu'arifudin SPD MPD. Perkenalkan, saya Syifa Nabilah dengan NIM 21567 dari Pendidikan Masyarakat UPI 2020, izin untuk memaparkan terkait dengan proposal akhir berjudul Analisis Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kota Bandung. Adapun yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini didasarkan bahwasanya kesejahteraan menjadi titik akhir atau tujuan akhir dari terbentuknya suatu keluarga. Keluarga yang sejahtera yakni adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhannya, baik secara materi, spiritual, dan juga sosialnya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Dalam ketahanan keluarga, tingkat produktivitas menjadi salah satu faktor penentunya, dan tingkat produktivitas ini bersinggungan dengan adanya tingkat pendidikan, yang mana tingkat pendidikan merupakan suatu investasi pengembangan sumber daya manusia jangka panjang dalam upaya pembangunan ekonomi melalui pembentukan manusia yang handal dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, di Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, tingkat pendidikan masyarakat tertinggi pada tahun 2021 berada pada kategori tidak atau belum sekolah sebesar 3.850 orang dan lulusan SLTA berkisar 6.924 orang. Hal ini memperlihatkan bahwasanya tingkat pendidikan di Kelurahan Geger Kalong ini masih terbilang rendah dan tentunya akan berimplikasi pada kesulitan masyarakat memenuhi sejumlah kebutuhan dasarnya dan keluarganya karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut, menjadi fokus masalah penelitian ini yakni analisis hubungan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Bandung. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana hubungan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Bandung dan apa saja faktor pendorong dan penghambat hubungan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Bandung. 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui atau menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. 1.4 Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni kegunaan keilmuan dan juga kegunaan praktis. Kegunaan keilmuan dimaksudkan untuk memberi sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, serta menjadi titik ukur atau tolak ukur pelaksanaan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun kegunaan praktis dimaksudkan untuk menjadikan suatu teori dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga melalui tingkat pendidikan dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui implikatif analisis terhadap fenomena yang dibahas. Yang selanjutnya bab 2 kajian teori. Adapun kajian teori di sini dimaksudkan dari variabel yang ada, yakni tingkat pendidikan dan juga kesejahteraan keluarga. Yang pertama, yakni konsep tingkat pendidikan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya tingkat pendidikan di sini dimaksudkan adalah seberapa lama atau seberapa jauh seseorang ini menempuh pendidikan yang nantinya akan berkorelasi terhadap peningkatan kualitas dirinya dalam memecahkan permasalahan. Yang selanjutnya, yakni klasifikasi pendidikan. Menurut Syafitri terdapat beberapa jenis pendidikan, yakni menurut cara berlangsungnya dibedakan menjadi pendidikan fungsional dan juga intensional. Menurut sifatnya, pendidikan dibagi menjadi tiga, yakni pendidikan informal, pendidikan formal, dan juga pendidikan non formal. Adapun pendidikan formal, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga tingkat pendidikan tinggi. Adapun indikator tingkat pendidikan menurut Sultan Adil Hendra dalam Syafitri 2019 yakni siswa, guru, sarana dan fasilitas pendukung, biaya, kurikulum, serta keterlibatan elemen masyarakat. Yang selanjutnya variabel yang kedua yakni kesejahteraan keluarga. Yang pertama terkait konsep kesejahteraan keluarga, yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya kesejahteraan keluarga di sini adalah suatu kondisi rumah tangga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah dengan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara materi ataupun non material secara seimbang dan juga serasi dari setiap anggota keluarganya.
Yang selanjutnya, faktor-faktor kesejahteraan keluarga, di mana terbagi menjadi dua, faktor internal atau faktor dalam, seperti kuantitas anggota keluarga, tempat tinggal, dan juga keadaan sosial ekonomi, serta faktor eksternal atau faktor luar seperti faktor manusia, faktor alam, dan juga faktor ekonomi. Selanjutnya, terdapat tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN, yakni keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera dengan tingkat 1-3, dan juga keluarga sejahtera tingkat 3+. Adapun keluarga prasejahtera dan juga keluarga sejahtera tingkat 1 digolongkan sebagai keluarga miskin, sedangkan keluarga lainnya tergolong sebagai keluarga mampu. Yang selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama atau 3.1 metode penelitian yang digunakan, yakni merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan maksud untuk mendalami permasalahan atau fenomena secara mendalam, yang dalam hal ini dimaksudkan untuk memahami analisis hubungan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan keluarga. 3.2 lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Jalan Geger Kalonggirang, RT 2 RW 6, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Penentuan lokasi ini didasarkan pada tempat tinggal atau domisili di Bandung peneliti saat ini, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Pun masyarakat di Jalan Geger Kalong ini masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga nanti dapat berkorelasi dengan variabel yang akan diteliti. Yang selanjutnya, 3.3 subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan responden yang mengetahui lebih banyak terkait dengan permasalahan atau fenomena yang akan dikaji. Dalam hal ini atau dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian tidak didasarkan pada kuantitas atau jumlah, tetapi didasarkan pada kualitas dari hasil atau dari fakta atau gagasan yang dipaparkan. Dalam penelitian kualitatif juga, subjek penelitian disebut sebagai informan yang memiliki pengetahuan lebih terhadap permasalahan atau fenomena yang dikaji. Adapun penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana pertimbangan atas orang yang paling mengetahui akan fenomena atau permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni ketua RT setempat di Jalan Geger Kalonggirang serta perwakilan 2 warga setempat dengan tingkat pendidikan rendah dan juga tingkat pendidikan tinggi. Yang selanjutnya 3.4 teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, yang pertama ada wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada ketua RT setempat dan juga perwakilan 2 warga guna untuk memperoleh fakta atau gagasan secara jelas dan mendalam terhadap variabel yang akan diteliti beserta faktor-faktornya. Yang kedua, teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dari ketua RT setempat mengenai tingkat pendidikan dan juga kesejahteraan keluarga dari masyarakat di Jalan Geger Kalonggirang itu tersebut. Lalu teknik pengumpulan data yang ketiga yakni observasi, di mana observasi dilakukan melalui pengamatan akan kehidupan masyarakat di sekitar Jalan Geger Kalonggirang, RT 2 RW 6 dengan tingkat perekonomiannya. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data studi pustaka yang didasarkan pada pengumpulan dan pengambilan data dari sejumlah buku, dokumen, ataupun jurnal terhadap variabel yang diteliti, yakni tingkat pendidikan dan juga kesejahteraan keluarga. Yang selanjutnya, 3.5 teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni yang pertama reduksi data atau memilah dan menyederhanakan catatan-catatan lapangan, lalu penyajian data atau menyajikan hasil reduksi data yang sudah dipilah atau disederhanakan, dan yang terakhir kesimpulan akhir, yakni upaya untuk menggolongkan dan menyederhanakan hasil data lapangan ini kemudian akan ditarik kesimpulan akhir. Yang selanjutnya 3.6 teknik validitas data atau keabsahan data yang bertujuan untuk menguji apakah data yang dihasilkan ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber, yang mana triangulasi teknik dimaksudkan untuk menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data secara bersama-sama, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Adapun triangulasi sumber dimaksudkan untuk menggunakan beberapa sumber yang akan digunakan sehingga terlihat validitasnya. Yang selanjutnya terdapat daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Dan selanjutnya terdapat lampiran dari instrumen penelitian yang digunakan. Yang pertama
yakni instrumen wawancara terhadap ketua RT serta perwakilan dua warga baik dengan tingkat pendidikan rendah dan juga tingkat pendidikan tinggi. Selanjutnya pedoman observasi yang dimana terbagi lagi pedoman observasi untuk kesejahteraan secara fisik dan juga pedoman observasi untuk kesejahteraan secara non-fisik, serta terdapat pedoman dokumentasi, baik itu dengan data demografi pun dengan data geografi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.